Jasa prostitusi online di sebuah indekos di Kota Serang, Banten dibongkar aparat polisi. Setidaknya ada 13 orang ditangkap, 2 diantaranya sepasang suami istri. Kami, jajaran Satreskrim Polresta Kota Serang, telah mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang. Diduga kami mengamankan dua pelaku yang sekarang sudah kami tetapkan menjadi tersangka. Setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat, kami langsung menuju TKP dan kami langsung mendapati ada beberapa perempuan bersama laki-laki yang menjalankan prostitusi, dan di situ ada mucikarinya, sehingga kami mengamankan kedua mucikari tersebut yang sekarang sudah kami tetapkan tersangka, dan kami mengamankan semua saksi-saksi di TKP. Kami mengamankan kedua pelaku tersebut atau yang sekarang kami tetapkan tersangka itu di kosan Wisma Pala, Jalan Kaligandu, wilayah Kota Serang. Dari hasil penangkapan tersebut, kami mengamankan kedua tersangka dengan inisial AR dan BB. Dari hasil pendalaman oleh penyidik Satreskrim Polresta Kota Serang, bahwa kedua tersangka ini memang melakukan kegiatan tersebut dengan motif ekonomi, kebutuhan ekonomi. Namun dari fakta di lapangan, kami menemukan bahwa ada unik dari kedua tersangka ini, dan salah satunya adalah suami dari si istri korban tersebut. Sehingga kami mendalami yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan ini karena motif ekonomi atau lainnya. Untuk perkara ini kami terapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan pasal 26 KUHP junto pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa yang dilakukan, Pak? Dapat dijelaskan? Saya melakukan prostitusi online melalui aplikasi micet. Siapa, Pak, yang Bapak promosikan di prostitusi online lewat micet? Istri, Pak. Istri ya? Di mana, Pak? Di kosan Wisma Pala, Komplek Pasir Indah, Cinanggung. Untuk tarif sekali kencan itu berapa, Pak? Untuk tarif kita tergantung, Pak, ya, gimana tamunya. Itu kadang kita tarif satu kali main 300, Pak. 300.000. Iya. Untuk satu hari bisa berapa tamu, Pak? 1 atau 2, Pak. 1 atau 2 Iya. dalam sehari ya? Iya. Itu untuk omset 1 bulan rata-rata berapa, Pak? Kadang itu, Pak, ya, setiap bulannya kita kadang yang pernah saya hitung, pendapatan saya kotornya itu mencapai 10 juta. 10 juta dalam 1 bulan ya, Pak, ya? Iya, Pak. Terus saat melaksanakan kencan, dapat dijelaskan, Pak, kan di kosan itu ada anak, gimana, Pak, bisa jelaskan, Pak? Paling kalau misalkan istri sedang ada tamu, saya untuk mengajak anak kadang ke kamar teman sebelah, atau mengajak anak bermain, Pak, ke daerah stadion sambil menunggu istri saya kelar sama tamu untuk berkencan. Biasanya berapa menit atau jam, Pak, durasi sekali kencan itu, Pak? Untuk durasi 30 menit, Pak. 30 menit sekali kencannya. Apa tetangga kosan itu mengetahui bahwa di kosan tersebut Bapak menjalankan bisnis tersebut? Setahu saya sih tidak tahu, Pak. Berarti tidak tahu ya? Iya.
pertanyaan terakhir saya Pak, apakah Bapak menyesal? Untuk melakukan seperti ini Pak, saya sebagai suami sah, karena saya mencintai dia, pasti rasa penyesalan itu ada Pak terhadap diri saya. Kenapa saya dan istri saya bisa terjun seperti ini? Karena keadaan ekonomi Pak membuat istri saya seperti ini melakukan open BO, dan saya sebagai suami ada rasa sakit dan sedih dan hancur saat ini perasaan saya melihat istri saya seperti ini. Mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan. Ini Pak, untuk ide berbisnis seperti ini itu berawal dari siapa dan bagaimana? Mulai saya terjun seperti ini berawal dari teman istri. Awalnya main-main, ikut, akhirnya mungkin melihat penghasilan temannya lumayan dalam sehari, di situ mungkin ada berpikiran ide dia untuk terjun seperti itu juga Pak. Sebenarnya kemauan siapa Pak terjun di dunia seperti ini? Untuk itu kemauan istri Pak, karena saya tidak ada paksaan sedikit pun untuk istri terjun seperti ini. Justru saya melarang dia untuk terjun seperti ini. Apa Pak faktor penyebab utama Bapak dan istri terjun ke dunia prostitusi? Alasan dia sih Pak, dia terjun seperti ini karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak, dan biaya sekolah dia, karena penghasilan saya di ojek online kurang memadai dan kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.